pasti berbeda. Maka dari itu ya, kembali kita coba dengarkan nanti. Namun kita coba dengarkan satu lagu masih dari Nasi Daria, bekal di hari depan, atau kita coba langsung tanya narasumber kita apakah sudah ready? Insya Allah. Oke, baik ya. Baik, pendengar muda di mana saja pun berada, kita coba dengarkan Tausiah Ramadan 1442 Hijrah kepada Al Ustaz kita di sore hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-amjad. Amma ba'du. Tiada bosan-bosannya dan tiada pernah jemunya kita selalu untuk terus mengucapkan puji dan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tiada layak kita sembah melainkan Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isi keduanya. Di bumi ada gunung, ada lautan, tentunya juga di dalamnya berisi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang banyak kita lihat, yang banyak kita temui. Baik itu hewan yang berhidup di dalam lautan, hidup di daratan, termasuk kita manusia. Begitu juga dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Ada bulan, ada matahari, bintang gemintang, awan, pelangi. Semuanya bertasbih, bertahmid, bertakbir serta bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian tak lupa pula kita ucapkan salam dan salawat kita kepada Rasulullah, Nabiullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya sekalian para nabi dan rasul. Nabi yang terakhir, rasul terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabatnya yang mulia. Mudah-mudahan kita selaku umatnya yang selalu menjunjung tinggi perjuangan beliau, mudah-mudahan di akhirat kelak mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku pendengar Radio Muna FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa pula saya ucapkan kepada Bapak Direktur Radio Muna FM yang telah memanggil nama baik saya di kesempatan sore yang berbahagia ini, tepatnya pada 24 Ramadan 1442 Hijriah. Kami selaku pengurus dan anggota daripada Pergunu, yaitu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kota Subul Salam, yang dimana ketua kami menjadwalkan agenda di bulan Ramadan yang mulia ini. Kiranya kami semuanya dapat mengisi di Radio Muna FM ini dalam tema membangkitkan aura semangat ibadah di dalam bulan Ramadan. Tepatnya di sore yang berbahagia ini, saya atas nama Pergunu di hari yang berbahagia ini membawakan tema yaitu Ramadan Syahrul Jud, zakat, infak dan sedekah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan kita di sore yang berbahagia ini diridhoi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, yakni kita mendapatkan ilmu serta mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimah dan pendengar Radio Muna FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dirikanlah olehmu akan salat dan tunaikanlah olehmu akan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Di lain ayat tentang kewajiban zakat ataupun infak dan sedekah, khususnya tentang zakat, Allah Subhanahu wa taala mengulangi khitabnya ataupun titahnya di dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Ini menunjukkan bahawa perintah zakat ini bukanlah perintah biasa, tapi perintah untuk mengeluarkan zakat ini setiap kaum muslimin tentunya. Dan kebanyakan umumnya perintah zakat ini dibarengi dengan perintah mendirikan solat. Aqimus solata wa atuz zakata. Aqimus solata wa atuz zakata. Berulang-ulang kali ayat ini Allah ulangi di dalam Al-Quran yang mulia. Supaya apa? Di dalam usul fiqh dijelaskan bahwasanya perintah ini dibaca dan dipandang dan diambil istinbatnya bahwasanya ayat ini adalah bi umumil lafzi, keumuman lafaz ataupun teks perintah itu sendiri, yang dimana keumuman itu adalah sama-sama perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perintah solat. Maka tentunya kita selaku muslim dan mukmin, orang yang beriman dan orang yang mengerjakan semua perintah Allah dan sedaya mungkin meninggalkan perintahnya, sama-sama kita mengingatkan, sama-sama kita nasihat dan menasihati untuk menjadi orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarangnya. Wabil khusus dalam perintah wajib zakat, kita harus mengeluarkan zakat, terutama zakat fitrah di bulan suci Ramadan ini. Kita harus mengeluarkan zakat kita untuk membersihkan, untuk mensucikan diri kita dari dosa-dosa yang lalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu anaknya Khalifah Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum, berkata bahwasanya faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan, memfardukan zakat fitrah. Sa'an min tamrin, yaitu 1 sa' dari kurma, atau sa'an min sya'irin, atau 1 sa' dari gandum. Alal abdi wal hurri, bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya, wazzakari wal unsa, setiap laki-laki dan perempuan, wasaghiri wal kabiri minal muslimin, baik yang kecil maupun yang dewasa daripada umat Islam. Wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nasi ila shalah, dan Rasulullah SAW memerintahkan, menganjurkan untuk melakukan zakat itu qabla khurujin nasi ila shalah, sebelum umat muslim keluar dari rumahnya untuk menunaikan salat Idul Fitri. Jadi sudah jelas perintah ini secara gamblang Allah tunjukkan, Allah jelaskan dalam Al-Quran, dan Rasulullah Muhammad SAW kekasihnya, utusannya, menjelaskan kepada kita umatnya bahwasanya perintah zakat ini tidak bisa ditawar, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kewajiban mengeluarkan zakat ini adalah salah satu daripada rukun Islam, yang dimana sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Anta syahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama 2 kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salati, dan mendirikan salat. Wa ita'iz zakati, dan mengeluarkan zakat.
Saudaraku pendengar dan mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah jelas barang tentu zakat ini harus kita keluarkan, terutama zakat fitrah. Dalam masyhur ulama dijelaskan bahwasanya mengeluarkan zakat fitrah ini mulai dari puasa pertama Ramadan sampai dengan puasa terakhir. Situlah waktu kita untuk mengeluarkan zakat fitrah masing-masing setiap muslim dan muslimah. Untuk kita keluarkan, kita berikan kepada asnaf yang 8 ataupun yang mustahik zakat, yang berhak menerima zakat itu. Kepada siapa kita serahkan? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Adapun sedekah-sedekah ataupun zakat itu diperuntukkan bagi fakir, lil fuqara, bagi fakir. Yang mana kita tahu bahwasanya fakir ini adalah tingkat pertama orang-orang yang sangat membutuhkan zakat itu. Fakir diartikan orang yang tidak memiliki sandang, papan, terlebih-lebih pangannya. Maka sudah barang tentu zakat itu sangatlah dibutuhkan bagi fakir sebagaimana Allah tunjukkan dalam firman-Nya. Yang kedua, diperuntukkan zakat itu wal masakin, bagi orang-orang yang miskin. Miskin adalah orang yang kurang cukup dalam kehidupannya. Mungkin dia sudah punya rumah, sudah punya papan, tapi mungkin pakaian, pangannya masih kurang. Dalam arti kata masih membutuhkan uluran-uluran tangan kita dari setiap muslim. Makanya zakat ini sangat penting sebenarnya untuk kita saling mengingati, terutama bagi kita kaum muslimin muslimah yang Allah berikan lebih rezeki, berlimpah ruah. Maka sama-sama kita mengingatkan untuk mengeluarkan zakat kita masing-masing, terut wabil khusus apalagi zakat harta. Janganlah kita tunda-tunda. Mari kita sama-sama keluarkan, kita berikan kepada yang berhak. Boleh melalui amil, boleh juga secara langsung sesuai dengan pengetahuan kita berapa yang harus kita keluarkan setiap tahunnya, setiap haulnya. Dan itu semuanya adalah merupakan teknis pribadi kita masing-masing. Intinya adalah sama-sama kita keluarkan zakat kita bagi yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu wal amilina 'alaiha, yaitu amil, para pengurus-pengurus zakat yang mengelola zakat. Sama-sama kita ketahui kalau zakat fitrah kita di Sulu Salam ini maklumnya kita serahkan kepada BKM untuk menyerahkan kepada yang berhak menerima zakat itu, dan itu sudah terbukti, ya, sudah terbukti mereka sudah bisa dan mampu menangani hal itu, dan tidak bisa kita berselisih kembali tentang siapa yang layak menjadi amil. Terutama Baitul Mal, ya, terlebih-lebih Baitul Mal, karena Baitul Mal adalah buah tangan daripada perjuangan Khalifah Umar ibn Al-Khattab semenjak dia menjadi khalifah setelah khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq wafat. Kemudian selanjutnya yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, yang keempat yaitu wal muallafati qulubuhum, yaitu orang-orang yang diambil hatinya. Ya, yang diambil hatinya untuk apa? Untuk mencintai Islam, untuk mendalami Islam kembali, yaitu orang-orang yang baru masuk ataupun orang-orang beriman. Dan mereka ada haknya untuk menerima zakat itu. Untuk apa? Untuk kebutuhan mereka. Ya, tidak dipandang apakah si muallaf itu orang kaya ataupun miskin. Sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, zakat itu diperuntukkan juga bagi mereka yang baru beriman ataupun hatinya yang diambil
ataupun dirayu, dicintai akan keislaman. Kemudian yang kelima yaitu wafir riqabi. Arti riqabun di sini adalah budak ataupun hamba sahaya, tapi budak ini ada keinginan untuk membebaskan dirinya ataupun melepaskan dirinya dari status budak menjadi merdeka. Maka zakat ini diperuntukkan bagi mereka sesuai dengan arahan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wal gharimin. Gharim itu adalah orang yang berhutang. Ya. Di dalam hidup ini tentulah kehidupan ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tatkala dia di bawah membutuhkan bantuan dari kaum muslimin dalam satu kampung tersebut, untuk apa? Untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya yang layak. Ada mungkin hutang dia yang membebani ataupun menjadi bahan pikirannya untuk hidup keluarganya, maka zakat itu ada hak bagi si gharim yang berhutang untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Kemudian yang keenam, yang ketujuh yaitu wa fi sabilillahi, yaitu orang-orang yang sedang berjalan berjalan demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sama-sama tahu mulai zaman Rasulullah dan zaman Khulafaur Rasyidin itu di mana-mana para kaum muslimin, pejuang-pejuang Islam berperang di medan perang untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di seluruh penjuru dunia ini. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah ataupun fi sabilillah ini diperuntukkan bagi mereka yang statusnya fi sabilillah. Yang terakhir yaitu wabnis sabil, yaitu anak-anak ataupun orang yang menuntut ilmu. Tidak dipandang shagir wal kabir, kecil, muda ataupun dewasa ataupun tua. Siapa saja yang keluar dari rumah, kata Rasulullah, untuk menuntut ilmu, maka sesungguhnya dia fi sabilillahi, yaitu adalah di jalannya Allah Subhanahu wa taala sampai dia kembali pulang ke rumahnya. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Maka sudah barang tentulah kemana hendak kita distribusikan zakat kita ini. Sudah jelas, sudah lugas Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang saya bacakan tadi. Tidak terlepas daripada itu, yaitu adalah orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita dari umat muslimin. Saudara-saudaraku pendengar Radio Muna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat dalam arti kata an-numu, yaitu tumbuh. Jadi zakat itu, zakat yang kita keluarkan itu bukan semerta-merta mengurangi harta, akan tetapi zakat itu walaupun bentuknya wajib yang kita keluarkan, sebenarnya hakikatnya dia itu tumbuh di sisi orang muzaki yang mengeluarkan zakat. Balasannya nanti tentulah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu ganjarannya yaitu adalah surga. Maka itulah mungkin sedikit definisi daripada zakat. Zakat itu adalah wajib, berbeda dengan infak ataupun sedekah. Kalau zakat dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan zakat harta. Mungkin di kesempatan sore yang berbahagia ini yang bisa kita uraikan ataupun saling kita mengingati yaitu tentang zakat fitrah. Berhubung ini masih di dalam bulan puasa, di bulan Ramadan, kita serahkanlah zakat itu sesegera mungkin. Tentu ada ketentuan kadar hitungannya, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW tadi. Setiap umat muslim, baik laki maupun perempuan, muda ataupun tua, merdeka ataupun budak, wajib mengeluarkan zakat fitrah. Faradar Rasulullah SAW zakat al-fitri. Rasulullah SAW sudah mewajibkan zakat fitrah. Jadi tinggal kita lihat bagaimana mekanis ataupun teknis mengeluarkan zakat dalam hitungan ataupun kadarnya. Maka tentulah berbeda pendapat dari para kalangan ulama. Dan tentu dilihat dari substansi setiap muslim itu dan daerahnya. Kita di Indonesia makanan pokoknya adalah beras. Mungkin di Timur Tengah sana makanan pokoknya adalah gandum, bahkan kurma. Jadi yang kita keluarkan itu adalah makanan pokok kita sehari-hari di tempat kita masing-masing.
sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i, maka zakat yang kita keluarkan adalah bahannya yaitu makanan pokok ataupun makanan baku setiap hamba itu tinggal di kampungnya. Maka ada ketentuan dan kadarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpinmu. Maka tentu kita di Salam ini memiliki pemimpin agama kita. Ya, memiliki pemimpin agama kita. Bisa kita ketahui bahwasanya pemimpin kita di bidang agama kita itu adalah Majelis Permusyawaratan Ulama ataupun MPU Kota Sebut Salam dan Dinas Syariat Islam. Sudah barang tentu mereka jauh-jauh hari memantau dan memusyawarahkan hal ini supaya kita satu tujuan dan satu rasa dalam menunaikan zakat fitrah ini. Setelah ditimbang zakat fitrah bahan baku beras kita di dapur yang kita timbang, setiap jiwanya itu beratnya seberat 2 kilo 8 ons. Itu kadar daripada yang diijtihadkan daripada mazhab Imam Syafi'i dan diambil istimbat hukumnya oleh ulama kita, yaitu 2,8 ons kilogram. Terus timbul pertanyaan, ada juga saudara-saudara kita yang mengeluarkan zakatnya itu berupa uang. Ya, itu juga sudah dibahas. Adapun mengeluarkan zakat dengan mata uang itu diambil intisari istimbat hukumnya dari mazhab Imam Hanafi. Ya, boleh. Sudah dihitung kadarnya, tapi berbeda kadar ataupun timbangan daripada beras daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi jika dikeluarkan berupa uang, dia diberatkan lebih 10 kilo daripada zakat fitrah yang dikeluarkan dari bahan baku 2,8 kilo, ditambah 10 kilo menjadi 3 kilo 8 ons. Ya, jadi timbangan uangnya setiap jiwa itu ya dihitung satu sok itu. Kalau Imam Syafi'i tadi 2,8 kilo ons. Kalau dia mazhab Imam Hanafi, diuangkan dia berat timbangannya tetap dengan makanan pokok itu seharga kira-kira kalau dia 1 kilo itu 17.000 ya, tergantung beras mana yang kita makan sehari-hari biasanya ya. Ada yang 17.000, bahkan ada yang 25.000 per kilo misalnya. Kita buat dulu 20.000 dulu per kilonya bahan makanan baku kita. Maka kalau kita jumlahkan seberat 3 kilo 8 ons, kira-kira berkisar 75.000 per jiwa. Begitulah lebih kurangnya perhitungan zakat fitrah yang wajib kita keluarkan selama bulan Ramadan ini. Ya, saya ulangi lagi, boleh kita keluarkan zakat bahan baku kita, setiap jiwanya mengeluarkan 2 kilo 8 ons langsung bahan baku. Kemudian boleh juga kita keluarkan zakat fitrah itu berupa uang, ya, diberatkan, ditambahi beratnya 10 kilo, dihitung harganya, kira-kira lebih kurangnya 1 kilo itu adalah 20.000, maka kalau timbangannya 3 kilo 8 ons, kira-kira 75.000 lebih kurang per jiwanya kita keluarkan zakat fitrah kita. Saudaraku pendengar Radio Muna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sungguh mulianya Islam ini dalam bidang zakat. Kenapa sih zakat itu harus dikeluarkan, harus disisihkan? Ya, itu semuanya adalah fadilah daripada zakat itu sendiri. Salah satunya yaitu menumpas kemiskinan, ya. Dan selain itu juga ya kita kalau kita pandang dari segi kemanusiaan, ya memang kita harus saling membantu, baik materi, tenaga, pikiran, ya. Dari segi kemanusiaan kita memang sudah harus wajib membantu. Terlebih-lebih agama kita Islam sudah dari dahulu menerangkan tentang zakat fitrah ini, ya, untuk segera kita keluarkan, untuk sambil kita mengingati dalam hal kebaikan, terutama dari zakat yang telah kita sampaikan sedikit lebih kurangnya, yang semuanya ini adalah berupa berkah Ramadan, ya. Alhamdulillah bertemu kita di tepatnya 24 Ramadan ini berkenaan dengan zakat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang
dapat kita dengarkan ataupun kita sampaikan pada sore yang berbahagia ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, umumnya bagi kita kaum muslimin dan muslimah, pendengar Radio Muna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita mengambil pelajarannya, sama-sama kita ambil ilmunya, dan tentunya saling ingat dan mengingatkan dalam hal kebaikan, terutama bidang agama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, tentunya banyak kesalahan dan kekhilafan daripada pemateri di sore hari yang berbahagia ini, maka saya selaku pengutar kata di sore hari yang berbahagia ini mengucapkan ribuan maaf dari tutur kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Mudah-mudahan diperkenalkan kemaafannya. Semuanya adalah hal kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekhilafan, kesalahan itu tidak terlepas daripada saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar Muna di mana saja pun berada, selamat sore. Baru saja kita mendengarkan tausiah Ramadan yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita di sore hari ini, Ustadz Tengku Muhammad Sa'rawi, SEI, dengan tema zakat, infak, dan sedekah. Baik, pendengar Muna, sekaligus apa yang sudah disampaikan